Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini kami akan mempresentasikan makalah yang telah dibuat oleh kelompok kami dengan judul pengendalian sumber bahaya. Dengan dosen pengampu mata kuliah Kesehatan Keselamatan Kerja, yaitu Profesor Dr. Komariatus Soliha, AMD, EPST, MKes, IPU, ASEAN Engineering. Dengan saya, Jason Claudio Isuro, dengan alamat dan NIM seperti ada di layar. Dan teman saya, Saya Muhammad Adam dengan NIM dan alamat yang ada di layar. ya, sebelumnya kami mau mengucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani, ARMS, selaku Rektor Universitas Brawijaya. Yang kedua, Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Dr. Derha Aulani, AM, DES. Yang ketiga, ada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Profesor Dr. Gugus Irianto, MSA, PhD, AK. Yang keempat, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Profesor Dr. Andes Abdul Hakim, MSI. Dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Sasmito Jati, MS. Berikutnya, berterima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Pitoyo Trijuwana, MT, IPU, selaku Dekan Fakultas Teknik. Berikutnya saya berterima kasih kepada Insinyur Oyong Novareza, ST, MT, PhD, selaku Ketua Jurusan Teknik Industri. Berikutnya pada Ibu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Soliha, MD, EPST, MKes, IPU, ASEAN Engineering, selaku dosen pengampu mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dan juga teman-teman kelas mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Jadi daftar isinya, yang pertama ada bab 1 ada latar belakang dan tujuan dan juga manfaat. Bab 2 ada isi dan pembahasan, dan bab 3 ada kesimpulan dan juga saran. Pertama dari latar belakang. Potensi bahaya terdapat hampir di setiap tempat di mana dilakukan suatu aktivitas, baik di rumah, di jalan, maupun di tempat kerja. Apabila potensi bahaya tersebut tidak dikendalikan dengan tepat, akan menyebabkan kelelahan, kesakitan, cedera, dan bahkan kecelakaan yang serius. Setiap potensi bahaya selalu ada risiko di belakangnya. Penilaian risiko terhadap potensi bahaya digunakan untuk menentukan prioritas penanganan bahaya yang telah diidentifikasi sebelumnya. Penetapan pengendalian berfungsi untuk menyusun strategi pengendalian mulai dari menghilangkan sumber bahaya sampai pengendalian terakhir, yaitu dengan menggunakan alat pelindung diri. Jika bahaya dibiarkan tanpa adanya pengendalian, dapat menyebabkan kerugian tersendiri bagi perusahaan, bahkan kematian bagi tenaga kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, pengurus perusahaan mempunyai kewajiban untuk menyediakan tempat kerja yang memenuhi syarat keselamatan dan kesehatan yang ditetapkan baginya. Berikutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 3 menjelaskan bahwa pentingnya pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan juga ekonomis. Berikutnya ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuannya melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko, menganalisis dan mengetahui upaya pengendalian terhadap risiko. Manfaatnya untuk melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko, dan untuk menganalisis dan mengetahui upaya pengendalian terhadap risiko. Berikutnya, pengendalian sumber bahaya dan risiko.
Ada 5 hierarki pengendalian yang akan disebutkan dan penjelasan sebagai berikut. Sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu pengendalian sumber bahaya. Itu merupakan upaya pengendalian potensi bahaya yang terdapat di tempat kerja. Pengendalian risiko perlu dilakukan setelah melakukan prioritas risiko dan metode kontrol dapat diterapkan berdasarkan hierarki dan lokasi kontrol. Hierarki pengendalian adalah upaya pengendalian dari efektivitas tertinggi hingga terendah. Berikut merupakan hierarki tersebut. Yang pertama adalah eliminasi. Eliminasi adalah tahapan pengendalian yang menjadi pilihan pertama untuk mengendalikan karena menghilangkan bahaya dari tempat kerja. Namun, beberapa bahaya sulit untuk benar-benar dihilangkan dari tempat kerja. Ya, mungkin saya lanjutkan untuk yang kedua dalam hierarki adalah substitusi. Substitusi adalah upaya penggantian bahan, alat, atau cara kerja dengan alternatif lain dengan tingkat bahaya yang lebih rendah sehingga dapat menekan kemungkinan terjadinya dampak yang serius. Contoh dari substitusi seperti mengganti tensi air raksasa dengan tensi digital. Lalu selanjutnya ada pengendalian teknik. Pengendalian teknik adalah pengendalian rekayasa desain alat dan atau tempat kerja. Pengendalian sumber bahaya ini memberikan perlindungan terhadap pekerja, termasuk tempat kerjanya, di mana untuk mengurangi risiko penularan penyakit infeksi harus dilakukan penyekatan menggunakan kaca antara petugas loket dengan customer. Contoh dari pengendalian teknik yaitu untuk meredam suara dengan tingkat bising yang tinggi. Lalu selanjutnya ada pengendalian administrasi. Pengendalian administrasi berfungsi untuk membatasi pajanan pada pekerja. Pengendalian administrasi diimplementasikan bersamaan dengan pengendalian yang lain sebagai pendukung. Contoh dari pengendalian administrasi itu adalah pengaturan shift kerja. Lalu yang terakhir, hierarki yang kelima, yaitu adalah alat pelindung diri. Penggunaan alat pelindung diri atau APD dalam mengendalikan risiko keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang sangat penting, khususnya terkait bahaya biologi dengan risiko yang paling tinggi terjadi. Sehingga penggunaan APD menjadi satu prosedur utama di dalam proses asuhan pelayanan kesehatan. Lalu selanjutnya itu dalam pengendalian sumber bahaya di masa pandemi COVID-19, yaitu kecelakaan kerja, itu salah satu dari sekian banyak masalah di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dan dapat menyebabkan kekurangan jiwa dan materi. Salah satu upaya dalam pengendalian sumber bahaya adalah menyelenggarakan protokol kesehatan secara ketat di perusahaan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Dan penyelenggaraan protokol untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang terjadi di tempat kerja, itu protokol kesehatan yang dimaksud harus diterapkan oleh seluruh komponen serta dikelola oleh tenaga kesehatan yang profesional. Dan di layar kami sertakan dasar pengadaan protokol kesehatan di tempat kerja. Kesimpulan yang kami dapat yaitu peran tenaga kesehatan dalam menangani korban kecelakaan kerja adalah melalui pencegahan sekunder, dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan tenaga kerja yang meliputi pemeriksaan awal, pemeriksaan berkala, dan pemeriksaan khusus. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penularan COVID-19 di tempat kerja, dapat dilakukan penyuluhan kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk saran dari kami, yaitu bagi pekerja di bidang pengendalian bahaya, lebih memperhatikan setiap unsur yang mendukung mulai dari eliminasi, substitusi, pengendalian teknik, pengendalian administrasi, alat pelindung diri. Terkhususnya saat pandemi COVID-19, resikonya yang lebih meningkat dikarenakan adanya virus corona
yang akibatnya sangatlah fatal hingga dapat menyebabkan kematian. Penggunaan alat pelindung diri sangat dianjurkan untuk melindungi para pekerja di bidang kesehatan agar terlindungi dari virus corona. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam pembuatan presentasi ini. Sekian dari kami dalam presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila teman-teman ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan. Saya mungkin ingin bertanya ya. Ya. Nama saya Sonia, jadi saya ingin bertanya itu walaupun udah ada pengendalian bahaya di masa pandemi, kenapa ya masih ada juga yang terjangkit atau kena virus COVID-19 ini? Ya, mungkin akan saya jawab ya. Jadi, menurut kami mungkin karena dari masa pandemi ini kan masih dalam upaya penyesuaian juga dengan protokol yang ada. Lalu juga protokolnya tersebut yang ada juga belum terlalu ketat gitu. Dan berikutnya masih juga banyak pelanggaran dari protokol kesehatan oleh para pekerja gitu. Jadi menurut kami kesalahannya ada di situ sih. Kenapa masih banyak yang terjangkit virus COVID-19 ini. Oke, makasih. Terima kasih Sonia untuk pertanyaannya. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan lagi? Mungkin jika tidak ada, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sekali lagi, saya tutup presentasi dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.